warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Urmila dari Prodi Kebidanan Tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuktikan tentang pemeriksaan fisik ibu hamil dalam pelayanan ANC kunjungan pertama. Permisi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Baiklah Bu, ada yang bisa saya bantu? Di sini Bu, saya ingin melakukan pemeriksaan kehamilan saya. Ya. Di sini saya merasa nyeri pada daerah dubur Bu. Oh, nanti kita periksa ya Bu ya. Iya Bu. Sebelum itu saya data dulu ya Ibu ya. Iya Bu. Nama Ibu siapa Bu? Nama saya Cindy Falti Bu. Umurnya Bu? Umurnya 40 tahun. Agamanya? Agama Islam. Pendidikan terakhirnya Bu? SMA. Satu pada bulan September, PT yang keduanya pada bulan Januari. Sisanya sudah tinggal sedikit Bu. Saya juga rajin. Selama kehamilan Ibu pernah menderita penyakit apa Bu? Saya tidak pernah menderita penyakit seperti menular susuan. Tidak. Tidak. Ibu ada yang menderita penyakit apa Bu? Tidak ada juga Bu. Tidak ada riwayat penyakit. Apakah Ibu memiliki keluhan? Tidak Bu, tapi saya punya keputihan Bu, tapi tidak gatal loh Bu. Tidak berbau? Tidak. Kan kehamilan Ibu yang kelima ya, udah melakukan persalinan vaksin Iya. 4 kali. Ibu pernah melakukan KB Bu? Pernah Bu, saya menggunakan KB suntik. Di sini saya akan menanyakan tentang riwayat persalinan Ibu ya. Ini Ibu melahirkan 4 kali ya Bu? Iya. Berapa kali Bu? Pada tahun 2004, 2006, 2012 sama 2017 Bu, dan yang sekarang Melahirkan anaknya Ibu sekarang hidup semua ya Bu? hidup Bu.
berapa dan hari dua lagi? Kalau yang pertama 3.200 gram Bu. Kalau yang kedua juga sama, yang ketiga 3.000 gram, yang keempat 3.100. Kalau jenis kelaminnya Bu? Kalau jenis kelaminnya yang pertama sama yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, yang keempat laki-laki lagi Bu. Kalau oleh siapa Bu? Semuanya saya bersalin dengan bidan. Di rumah bidan ya Bu? Iya. Baik. Untuk status perkawinan Ibu ya Bu ya? Iya Bu. Ibu menikah pada usia berapa Bu? 23 tahun Bu. Selama pernikahannya? 17 tahun Bu. Suami yang keberapa Bu? Ini suami yang pertama. Untuk sholat urusan sehari-harinya Bu, hari Ibu kalau makan itu berapa kali sehari? 3 kali sehari. Kalau makan itu menunya apa aja ya Bu? Ada nasi putih, lauk pauk, sayur, buah. Berarti seimbang ya Bu? Iya Bu. Untuk minumnya sehari berapa gelas? 16 sehari. Kayak gitu lah Bu. Ibu minum susu? Minum Bu. Kalau teh, kopi gitu? Tidak. Untuk eliminasi sistem pencernaan itu ada buang air besar dan buang air kecil ya. Untuk buang air besarnya Ibu berapa kali sehari? 2 kali sehari. Itu bentuknya gimana Bu? Padat. Biasanya itu campur darah atau Bercampur Bu. Kayak keras gitu kalau mau BAB. terus nyeri ya Bu ya kalau mau BAB. Iya Bu. Kalau buang air kecilnya berapa kali sehari? Kalau buang air kecilnya biasa Bu 3 kali sehari. Pola tidur Ibu biasanya Ibu tidur berapa jam? Sehari? 7 sampai 8 jam. Ibu pernah tidur siang? Karena saya 1 jam atau 1 jam kurang. Untuk kebersihan Ibu mandinya berapa kali sehari? 2 kali sehari. Untuk gosok giginya, Sikat giginya sama 2 kali sehari. Ibu kerasnya berapa kali sehari? Kalau keramas 2 kali sehari juga. Nah, Bu, tentang biaya perkawinan ini perkawinan bidan saya Bu ya. Melakukan hubungan seksualnya biasanya Ibu berapa kali langsung? 1 sampai 2 kali. Ibu kan beragama Islam ya Bu ya. Bagaimana Bu tentang beribadah itu? Ibadah saya alhamdulillah tepat waktu. Sering juga ikut Oh alhamdulillah. iya. Ibu kebiasaan merokok, minum alkohol. Alhamdulillah tidak Kalau tidak Bu, tidak ikut. ini keluarganya mendukung atau gimana tentang hubungan? Sangat mendukung. Keputusannya Diambil oleh suami saya. Alat untuk memeriksakan tanda-tanda vital ibu. Yang pertama ada tensimeter, yang kedua ada stetoskop, ketiga ada termometer, dan keempat ada vitalilah. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan 7 langkah dan tidak melakukannya secara tergesa-gesa.
Kita berat badan, tinggi badannya saya bantu. Berat badan ibu 52 kilo. Bisa kita aku udah buat tentunya. Ibu nggak ada kurus di depan ya. Tinggi ibu sekarang 152 cm. Terima kasih. Mari ibu saya bantu untuk berat badan tempat tidur. Baiklah, alat-alat yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan fisik ibu sebagai berikut. Ada linek, ada refleks hammer, ada baby oil, ada pen light, dan ada kapas sublingual. Baiklah Bu, saya mulai ya melakukan pemeriksaannya. Dimulai dari pemeriksaan rambut. Rambut ibu bersih, berwarna hitam, tidak rontok, tidak berketombe, ya. Ibu tadi keramasnya 2 kali sehari ya Bu ya? Untuk wajahnya saya lihat wajahnya ibu tidak memiliki flek-flek hitam, ibu tidak mengalami pembengkakan. Terus matanya selera ibu berwarna putih. Untuk hidungnya tidak memiliki polip, tidak mengeluarkan sekret. Untuk mulutnya Bu boleh dibuka. Bibirnya tidak pucat, tidak memiliki garis gigi, lidahnya bersih, tidak berlubang, terus tidak memiliki sariawan ya Bu ya. Untuk konjungtivanya maaf ya Bu ya, tidak pucat ya Bu, berwarna merah muda. Untuk telinganya Bu, telinga ibu simetris, tidak mengeluarkan cairan. Untuk submandibulannya tidak mengalami pembengkakan. Lehernya Bu tidak mengalami pembengkakan kelenjar limfa dan tiroid. Untuk dadanya Bu bentuknya simetris ya Bu ya, tidak mengalami kelainan. Untuk payudaranya putihnya sudah menonjol, putihnya bersih. Terus sudah ada hipermentasi payudara, terus tidak ada benjolan ya Bu ya. Di sini saya akan memberitahukan ibu tentang perawatan payudara seperti ini. Terus bisa dituangkan dengan baby oil atau minyak kelapa. Ibu dikompres bagian putihnya selama 5 menit ya Bu ya. Kalau sudah 5 menit bisa diputar seperti ini dan dibersihkan di bagian areolanya. Nanti juga diulangi di payudara sebelahnya ya Bu ya. Pembesaran perut ibu ini sesuai dengan usia kehamilannya Bu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ibu. Akan saya tekan-tekan juga perut ibu. Ini sih ya Bu, kakinya diangkat dulu. Ini saya bantu. Bu, saya akan melakukan penekanan kepada perut ibu ya. Pertama kali letakkan fundus ke arah atas. Leopard 1 menentukan tinggi fundus uteri dan menentukan apa yang ada di dalam fundus. Di sini terlihat lunak, tidak melenting, yaitu bokong. Ukur dari simplisis. Bagus ya Bu, tinggi fundus ibu 30 cm. Ke leopard kedua untuk menentukan apa yang ada di kanan dan kiri perut ibu. Di bagian kiri teraba panjang seperti papan, yaitu punggung.
Lalu tahan bagian sebelah kiri, periksa sebelah kanan. Terdapat tonjolan-tonjolan kecil, yaitu kaki dan jari-jari tangan. Lalu lanjut ke leopard ketiga. Menentukan apa yang ada di bawah. Berbentuk keras, lenting, yaitu kepala. Lanjut ke leopard keempat, jari-jari masih bertemu. Ibu janin belum masuk pintu atas tanggul. Selanjutnya menghitung denyut jantung janin. Menentukan puntu maksimumnya, kita lihat bagian kepala dan bagian punggungnya. Bagian punggung tadi ada di sebelah kiri dan kepalanya ada di bagian bawah. Jadi puntu maksimumnya ada di bagian sini. Kita dengar dengan menghadap ke ibu. Ibu, denyut jantung janin ibu sekarang 140 per kali per menit. Itu normal ya, Bu ya. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia ibu atau vagina ibu. Ibu bersedia, Bu? Saya periksa. Kalau begitu, mohon miring kakinya sebentar, Bu. Di sini ibu mengalami hemoroid ya, Bu, atau wasir gitu. Alat reproduksi ibu tidak mengalami bengkakan dan tidak ada varisesnya. Mari Bu, saya bantu lagi. Mari Bu, saya bantu untuk duduk. Mari Bu, duduk. Saya periksa bagian punggung ya, Bu ya. Ibu ada merasakan nyeri, Bu? Tidak. Oh, ya. Saya periksa dapat kakinya ya, Bu ya. Kakinya menggantung ya, Bu ya. Ibu kakinya rileks. Bu, ini hasil dari pemeriksaan apa ya? Dari hasil pemeriksaan ini ditemukan golongan darah ibu B, terus HB-nya ibu 11 ya. Ini normal ya, Bu ya. Terus untuk rapid testnya HIV-nya, HB SHB-nya, terus sifilis dan malarianya ibu tidak ada. Terus untuk urinnya, pemeriksaan urinnya, kalau saya
ibu bisa mengopresnya dengan air hangat atau air dingin ya. Hindari juga Bu konstipasi itu ibu mengalami BAB yang keras. Makanya saya anjurkan untuk minum air putih banyak dan makan banyak makanan yang mengandung serat seperti sayur dan buah ya. Ini saya kasih salep untuk memperingan nyeri ibu, mengoleskannya setiap sesuai kebutuhan ibu, biasanya pagi sebelum tidur dan sudah ibu BAB ya. Setelah ibu menemukan tonjolan yang ada pada anusida tadi. Sebelumnya Bu, ibu harus mempersiapkan persalinan ibu. Ibu sudah mempersiapkan persalinan Bu? Sudah. Seperti bersalinnya gimana Bu? Di puskesmas. Kendaraannya menggunakan apa untuk bersalin? Mobil pribadi. Ya. Terus dari ibu Dananya sudah ada Bu. ada. Terus persiapan peralatan ibu dan bayi baju-bajunya Sudah diurus sama keluarga juga. sudah ya. Kalau misalkan ibu mengalami perdarahan, darah-darahnya itu Sudah ada persiapan juga. tidak ada ya Bu ya. Jadi Bu, ibu kan sekarang 40 tahun ya. Biasanya untuk maksimal hamil itu 35 tahun Bu. Jadi saya tidak menyarankan ibu untuk melahirkan di puskesmas. Di sini saya akan mendidik ibu untuk